termasuk adab, dosa besar 65 ini mukaddimahnya, termasuk adab dalam Islam ibu-ibu sekalian, tidak usah berdebat, nggak usah bertengkar, nggak usah ribut, apalagi kalau tampar-tamparan, jor-joran, itu tidak ada dalam Islam. Ya. Tidak ada dalam Islam itu, nggak perlu. Baik Ustaz, kalau seandainya ada orang datang kepada saya lalu dia berdebat, apakah saya bisa layanin? Dilihat keadaannya. Kalau seandainya dia datang berdebat, maksudnya gini, ini banyak sebuah hukum lalu kita jelasin, kemudian dia debati dengan dalil yang benar. Memang mau cari kebenaran, itu nggak apa-apa, belajar. Tapi kalau seandainya dia datang kita sampaikan lalu dia debat, nggak ada ujungnya, udah tinggalin. Baik, assalamualaikum. Sudah kita sampaikan kebenaran kan, udah selesai, tinggalin aja. Untuk apa? Apa gunanya? Ada orang yang kita ketemu ribut, ajak bertengkar, gitu kan? Ditinggalin saja. Dinukil ada seorang salaful ummah lagi jalan, ini hasutnya orang saja gitu. Dia lagi jalan, kemudian teman-temannya ikutin, murid-muridnya ikutin, lagi jalan. Terus ada orang lagi iseng lewat, lalu dicaci maki. Tiba-tiba tanpa sebab, kamu ini siapa? Kamu begini, dicaci maki orang ini tanpa sebab. Tapi bayangkan ilmu dan iman membentuk dia. Setelah itu dia, orang caci maki didiam, ditundukin kepalanya, didengarin semua. Setelah selesai orang dia bilang, kalau seandainya kau tahu keadaan saya, mungkin kau akan mencaci maki lebih dari itu. Dia malah merendah gitu. Artinya yang kamu sampaikan ini belum apa-apa, mungkin ada yang lebih banyak. Sampai seperti itu gitu. Bagaimana mereka muhasabah dirinya, jadi dibalik untuk memperbaiki dirinya. Ada kisah Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz terkenal orangnya suka sekali kan jamu tamu, bantu orang gitu ya. Sampai di rumahnya saya katakan dinukil dari murid-muridnya beliau, itu subhanallah, saya katakan orang kalau meninggal tuh baru banyak dinukil kisah-kisahnya gitu kan. Baru Allah bongkar. Di rumahnya itu ada satu ruangan besar, selalu tidak kurang dari 300 orang setiap hari makan. Gratis, dan dia tidak tahu siapa itu. Pokoknya disuruh hidangkan untuk 300 orang, orang datang sendiri, yang tukang sapu jalanan, orang yang bawa taksi, mampir saja, pokoknya singgah makan gitu. Kadang-kadang kita lihat ada 2 orang bertengkar hanya karena ini mobil ini misalnya membicarakan tentang sebuah mobil. Mobil itu begini, warnanya begini, mobil itu begini, dalamnya seperti ini. Ternyata ini dua-duanya nggak ngerti mobil itu apa gitu. Ya, misalnya jenis mobil itu berdebat-debat, nggak ada gunanya, apa gunanya? Ada yang sampai bertengkar, mencaci maki, kamu tidak ngerti, kamu gini, panjang lebar yang tidak ada manfaat sama sekali. Jadi tidak ada, sia-sia saja, percuma, yang nggak ada gunanya. Orang mukmin sekali lagi yang keluar dari mulutnya dan perilakunya adalah emas. Sesuatu yang bernilai, berbobot, dicatat oleh raqib. Jangan atid. Ya. Semua yang buruk, atid akan catat dan ada hisabnya pada hari kiamat. Hati-hati. Ya. Minimal sekali dosa yang pernah kita lakukan, walaupun kita sudah tobat, sempat terlintas kita lihat. Nah ini nih, pada detik ini kita pernah berbuat nih. Ya setelahnya tobat, tapi pernah berbekas nih. Yang itu. Walaupun bersih. Ya. Tetap dikasih lihat oleh Allah SWT. Karena kalau tidak dikasih lihat, kita tidak tahu yang mana kita lakukan. Ya. Makanya firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi, orang-orang kafir pada saat menerima buku mengatakan apa? Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini tidak bisa membedakan yang kecil dan yang besar. Kata ulama apa? Dari tangisan pertama dari rahim ibu, ya, kedipan mata pertama, gerakan tangan pertama, gerakan kaki pertama, yang ke-1000, yang ke-100 sampai meninggal tercatat semua. Semua terlihat. Dan kata para ulama yang luar biasanya, jangan dibayangkan bukunya Raqib dan Atid ini seperti buku tulis kita. Karena dengan adanya teknologi canggih sekarang, adanya kamera, adanya video, bukan masalah, bukan mustahil ya. Memang jelas begitu, akan lebih canggih daripada itu. Bisa saya kita lihat memang itu. Kita lihat pada saat seperti film, kita lagi nangis, tangisan pertama, jatuh, disusui oleh ibu kita, gini, jahit, main sama teman, sampai mati, semuanya tercatat. Film seperti kita lihat gitu. Jadi bukan buku, gitu kan? Memang sebuah buku tapi dengan teknologi yang sangat canggih, gitu. Yang luar biasa gitu. Jadi hati-hati gitu. Jangan mempermalukan diri sendiri karena dibukakan aibnya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bahaya sekali. Nah, itu bahaya sekali. Jadi sekali lagi tidak ada gunanya berdebat yang tidak ada manfaat, apalagi sampai bertengkar, apalagi sampai berkelahi, ya. Kapan kita dizalimi oleh seseorang, yakinlah ada Allah Al-Alim. Al-Alim itu Maha mengetahui. Dan Allah yang menyuruh kita untuk sabar, tinggalkan perdebatan. Memang Allah yang suruh itu. Allah tidak akan biarkan kok. Semua orang yang berbuat buruk
pasti dihukum sama Allah. Nggak usah kita yang hukum. Kalau kita hukum paling sekali kita pukul selesai. Tapi kalau Allah SWT yang hukum, luar biasa. Penyakit yang berat, gitu kan. Susah hidupnya, akan dihina di masyarakat. Banyak sekali kejadian begitu. Masih ingat yang pernah saya sampaikan kisah nyata ya. Di zaman dulu itu ada ya suami istri yang sedang makan, kemudian ternyata suaminya pelit sekali. Suaminya pelit sekali. Jadi kan tidak mau memberikan makan, tidak mau, maunya mak hidup sendiri. Ada orang ketok pintu, lalu istrinya bilang, saya buka ya, baik silakan. Ternyata ada orang fakir miskin yang sedang minta makanan. Dia kembali mengatakan sama suaminya, karena adabnya baik perempuan ini, tolong saya mau kasih, kita kasih makanan enggak? Kata suaminya, untuk apa dikasih? Kita juga masih perlu. Jadi lebih baik makanannya dibuang di tong sampah daripada dikasih orang fakir miskin. Dan ini banyak terjadi ya. Berapa banyak kita kadang-kadang membuang pisang di sampah rusak, membuang goreng-gorengan, membuang sayur yang kalau berapa hari lalu dikasih fakir miskin maka sudah makan mereka gitu kan. Apa yang terjadi? Pada saat itu sudah azan. Jadi pada saat itu ibu-ibu sekalian dia tidak mau kasih, maka ribut gara-gara kasus itu antara suami istri. Ribut beberapa waktu sampai si suami menceraikan istrinya. Beranjak daripada permasalahan tadi. Setelah berjalan waktu berapa bulan masa iddahnya selesai, ya kurang lebih setahun berjalan. Kemudian perempuan ini dinikahi oleh seorang laki-laki. Setelah menikah beberapa bulan kemudian terjadi kasus yang sama. Lagi makan malam sama suaminya kaya raya. Setelah itu dia makan sama-sama, lalu yang ketuk pintu dibuka. Ternyata perempuan ini tiba-tiba menangis. Waktu buka pintu ada fakir miskin minta makanan, tapi sambil menangis dia. Dia masuk ke dalam, ditanya sama suaminya, kenapa kau nangis? Dia bilang ada orang fakir miskin lagi minta makanan di depan. Boleh nggak saya kasih makanan? Kata suaminya boleh. Tapi saya mau tahu dulu kenapa kamu menangis? Dia bilang karena yang minta di luar itu dulu mantan suami saya. Yang tadinya kaya raya, sekarang jadi fakir miskin di depan. Lalu suaminya pegang tangannya mengatakan, apa kau tahu siapa saya? Dia bilang tidak. Istrinya bilang tidak. Lalu dia bilang, saya dulu fakir miskin yang di depan rumahmu, yang suamimu tolak untuk memberikan makan. Waktu malam itu saya sempat mendengar kalau suamimu akan ceraikan kamu gara-gara kamu mau memberikan saya makan. Maka saya berdoa kepada Allah agar diberikan kekayaan dan bisa menikahi kamu. Dan sekarang terbukti. Bagaimana caranya Allah Subhanahu Wa Taala memutar kasus itu? Kita tidak bisa. Manusia punya keterbatasan. Ya. Kita punya keterbatasan. Tidak usah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya cara. Orang ini zalim saya nggak usah khawatir. Allah punya cara. Lebih baik Allah yang hukum daripada kita. Kita nggak usah khawatir ya. Itu sangat penting sekali. Sekali lagi, tidak ada masalah perdebatan yang sia-sia dalam Islam. Tidak ada bantah-bantahan. Udah ngomong dia ribut, sudah tinggalin aja. Selesai. Dan juga apalagi sampai bertengkar. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 204-205, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya yushhidullah ala ma fi qalbi wa huwa 'aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsidu fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Ya. Dikatakan di sini lanjutan ayat, wallahu la yuhibbul fasad. Ada di footnote-nya itu. Artinya dan diantara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal ia adalah penantang yang paling keras. Jadi ada orang yang sengaja kelihatan ngomongnya seperti membela agama padahal sebenarnya tidak. Dan apabila dia berpaling darimu, maka dia berjalan di bumi ini untuk mengadakan kerusakan. Ya, jadi di depan orang-orang yang beriman ngomongnya enak. Ngomongnya seakan-akan juga bagian dari anggota pengajian, faham agama. Di belakang diburukin semua pengajian itu. Ya. Jadi kalau dia berjalan di belakangmu, di muka bumi, maka dia mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai ya, perusak itu. Kemudian dalam ayat lain dikatakan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Orang-orang Quraisy pada saat bantah kamu itu cuma mau bantah, bukan mau cari hidayah. Bukan mau cari kebenaran gitu. Mereka cuma mau berdebat. Masih ingat yang saya ceritakan tentang kisah Rukhana ya? Pegulat dari Jazirah Arab, kita pernah pelajari di sirah. Yang dia di Jazirah Arab tidak ada yang kalahin dia gulat. Orang yang luar biasa kuatnya gitu. Lalu dia bilang kepada Nabi SAW datang ke Makkah, wahai Muhammad, saya akan tantang kamu gulat. Kalau kau bisa kalahin saya masuk Islam. Tapi tujuan dia sebenarnya, dia sangat yakin dia bisa menang.
Karena belum pernah ada yang kalahin dia. Dia ingin menghinakan Nabi SAW, ingin membantah saja, bukan ingin mencari kebenaran. Ternyata dia lupa bahwasanya setiap Nabi punya kekuatan 10 orang laki-laki. Semua Nabi itu dikasih oleh Allah 10 orang kekuatan laki-laki. Lebih dari laki-laki biasa, 10 kali lipat. Nabi SAW waktu gulat dengan Rukana, dia kalah Rukana. Dengan berapa gerakan kalah, berapa gerakan kalah. Ya, sampai 10 kali kalah terus. Waktu Rukana sudah kalah, langsung dia mengatakan, wahai Muhammad, saya tidak akan beriman padamu sampai pohon ini bicara. Ditunjuk pohon kurma. Lalu apa yang terjadi? Pohon itu mengucapkan kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi ini salah satu mujizat Nabi SAW, pohon berbicara. Jadi pohon itu bicara. Tapi ini contoh orang-orang kafir yang memang mereka membantah Nabi SAW hanya untuk memberhentikan dakwah, bukan tujuannya untuk menerima kebenaran. Ini yang terjadi. Jadi ada orang kadang-kadang di pengajian pun ada seperti itu ya. Mereka datang berbicara, bukan mau cari kebenaran, cuma mau menunjukkan kalau dia pintar, sehingga dia sibuk bertanya, gitu kan. Bukan mau cari kebenaran, untuk apa? Manfaatnya apa? Ya untuk berdebat, untuk menunjukkan kalau saya pintar, apa manfaatnya? Sebab sementara tujuan ilmu yang kita pelajari untuk menambah iman kita, dan iman akan menambah amal soleh kita, menambah kita makin merendah, menambah kita makin dekat dengan Allah SWT, makin menambah kita mau ke akhirat, bukan malah menambah kita kesombongan. Ya, kalau kita nambah sombong, tambah berlebihan dengan orang, maka tidak ada manfaatnya ilmu itu. Makanya berapa kali saya bilang kalau majlis ilmu itu tujuannya untuk meramai-ramaikan saja, tidak ada gunanya datang, nggak usah datang. Tapi tujuannya untuk mencari ilmu sehingga mengubah hidup kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, itu targetnya. Gitu kan? Tidak ada manfaatnya mengatakan ustadz baik nyampaiannya, tidak perlu. Karena yang diperlukan oleh ustadznya adalah ibu berubah, bawa ke rumah ilmu itu berubah. Itu yang diperlukan karena kita akan panen pahala dari perilaku itu. Itu jadi targetnya gitu kan. Jadi harus lebih hati-hati. Kata Allah SWT, mereka tidak memberikan perumpamaan kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang paling suka bertengkar. Kemudian dalam surah Mu'min ayat 56 kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mana mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Semua yang tidak diridhoi Allah tidak akan didapatkan. Berapa banyak orang subhanallah depan matanya sudah akan dapat rezeki, tapi karena dia berhubungan dengan maksiat kepada Allah, Allah batalin dengan caranya. Sudah yakin akan dibayar rumahnya, akan dibayar mobilnya, tiba-tiba batal. Terus mau buat apa? Mau paksain pembelinya, nggak bisa. Allah SWT punya cara untuk itu, gitu kan? Jadi hati-hati. Kemudian juga dikatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 46, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Maksudnya sampaikan, ini loh Islam itu ajarannya ini. Dan ingat setiap kali berdebat dengan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, ajak mereka berdialog di agama kita, bukan di agama mereka. Kita nggak butuh menghafal Alkitab. Nah, kita tidak perlu, bahkan tidak perlu mempelajarinya. Tidak ada penting dalam Islam itu kita mempelajari Injil dan Taurat. Cukup imani ada tapi tidak wajib. Bahkan tidak ada anjuran untuk kita belajar. Kata ulama nggak perlu belajar. Al-Quran aja kita pelajari seumur hidup belum tentu habis gitu kan. Apalagi mau sibuk hafal Taurat dan Injil. Kan gitu. Jadi kalau berdebat dengan ahli kitab tinggal katakan saja gitu kan. Apa menurut anda tentang Islam? Biarin dia bicara tentang Islam. Islam itu setahu saya gini. Kita jelasin supaya kita leluasa menjawab. Karena sedang dialog di materi yang kita kuasai gitu kan. Jadi seperti itu. Nah berdebat pun dengan ahli kitab. Kalau ada manfaatnya berdebat. Kalau enggak ya sudah. Enggak perlu dilanjutkan. Ya, kalau tahu ujung-ujungnya tetap aja tidak mau. Apalagi sampai menghina Allah dan Rasulnya. Maka ditinggalkan saja. Enggak ada manfaatnya. Untuk apa gitu. Kemudian dikatakan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Ahkam. Dan Imam Muslim dalam Kitabul Ilm. Juga dalam Tirmidzi dalam Kitabut Tafsir, kata Nabi SAW, inna abghadar rijali ila Allah Ta'ala al-aladdul khasim. Inna abghadar rijali ila Allah Ta'ala al-aladdul khasim. Sesungguhnya laki-laki yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang sengit dalam membantah. Artinya orang yang paling suka berdebat, menakut-nakuti orang supaya harus menerima pendapatnya. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dalam keadaan benar, sampaikan dengan lemah lembut, diterima alhamdulillah, tidak terima tidak apa-apa. Udah selesai. Gak usah habisin energi kita, urat saraf kita semua tegang, gak perlu. Udah ini begini, oh sudah selesai, baik. Silakan dengan pendapat anda silakan. Seperti Nabi SAW, waktu Allah SWT turunkan lakum dinukum waliyadin.
Udah, yang penting sudah kita sampaikan, kita sudah sampaikan dengan cara hikmah, dengan cara baik. Berdebat pun dengan hal-hal yang positif sekali, yang bermanfaat, yang memang dia mau cari kebenaran gitu. Kemudian dikatakan juga dalam hadis, disebutkan dalam Al-Jami' As-Saghir dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Imam Adz-Dzahabi mensahihkannya. Kata Rasulullah SAW, "Man jadala fi khusumatin bighairi ilmin wa la yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a." Barang siapa yang mendebat dalam suatu pertengkaran tanpa ilmu, dia enggak punya informasi, tidak ada ilmunya, bukan mau cari kebenaran, maka dia senantiasa dalam kemurkaan Allah hingga dia berhenti. Allah terus akan marah sama dia hingga dia berhenti. Ada orang yang sering kita lihat begitu berdebat terus hidupnya tiap hari, gitu kan? Kemudian disebutkan juga di dalam sebuah hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Tafsir dan Ibnu Majah dalam muqaddimahnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya serta Al-Hakim dalam mustadraknya dan juga disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata Rasulullah SAW, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal thumma tala ma dharabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Tidaklah suatu kaum tersesat yang pada saat sebelumnya mereka berpegang kepada hidayah, melainkan pasti karena mereka didatangi oleh sifat suka berdebat. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran yang artinya mereka tidak membantah saja. Ya. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ya. Jadi orang yang dapat hidayah itu bisa hilang hidayah dari dia kalau dia kerjanya cuma debati orang aja. Itu akan menghilangkan ya hidayahnya. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama dan dihasankan oleh sebagian yang lain. Melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikatakan, kata Nabi SAW, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatu alimin wa jidalu munafiqin bil Qur'an wa dunya taqta'u a'naqakum." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah ketergenciran orang alim. Jadi orang yang punya ilmu tapi akhirnya dia halalkan urusan dunia karena dia pun tahu dalilnya. Dalil dipelintir-pelintir untuk membenarkan perilakunya. Kemudian yang kedua adalah serangan atau debat dari orang munafik terhadap Al-Quran. Dia pasti akan cari masalah, ya, mencari kekurangannya. Dan dunia yang memotong leher kalian. Artinya gara-gara mengejar dunia akhirnya menipu orang sehingga dihukum, dibunuh oleh orang, dihukum oleh pemerintah, dipenggal lehernya. Itu kan gara-gara urusan dunia. Ini yang Nabi SAW paling khawatirkan dari umatnya. Kemudian dikatakan juga dalam hadis yang lain, riwayatkan Abu Daud dalam kitab Sunnah dan Imam Ahmad dalam musnadnya, juga dalam Sunan Nabi Daud ya disebutkan atau ditambahkan dengan kalimat yang menggunakan alif lam, al-mirad. Kata Nabi SAW, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berdebat dalam Al-Quran adalah suatu kekufuran. Maksudnya mendebati Al-Quran. Mendebati Al-Quran. Kenapa Allah mengatakan Allah menggantikan siang dengan malam? Mendebati Allah yang bilang, kenapa harus dibantah? Gitu kan? Dan ini termasuk dalamnya kata para ulama adalah orang-orang yang membantah hukum-hukum Allah. Seperti kaum liberal sekarang. Membantah syariat Islam. Mengaku Muslim tapi membantah syariat Islam. Allah yang bilang pencuri dipotong tangannya, dia bilang tidak. Kok aneh ini? Siapa kamu membantah Allah, pencipta alam semesta? Ini aneh sekali. Allah yang mengatakan pencuri, pezina dicambuk atau dirajam. Enggak, itu terlalu kejam. Ganti dengan penjara. Subhanallah. Ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi seluruh manusia. Lalu kita takut dengan manusia dan kita membiarkan hukum Allah SWT. Salah sekali. Itu bahaya sekali. Harus dijauhi. Gitu kan? Jadi nggak boleh mendebati Al-Quran pada hal-hal yang sudah jelas. Kalau kita belum bisa jalankan, amalkan, itu pelanggaran. Kita tahu kemaksiatan kepada Allah, lalu kita bertobat sambil coba mengamalkan. Tapi jangan didebatin. Karena mendebati Al-Quran adalah suatu kekufuran. Suatu kekufuran. Kemudian juga dikatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ini dalam hadis riwayat Abu Daud dalam Kitabul Aqdiyah, dan juga disebutkan Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi SAW, "Man khasama fi batilin wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'." Barang siapa yang bertengkar untuk membantah dalam kebatilan sedangkan dia tidak mengetahuinya, ya, maka dia senantiasa dalam murka Allah hingga dia berhenti. Jadi barang siapa yang bertengkar
Ya, maksudnya di sini dalam kebatilan. Dia jelas salah, batil, tapi tetap aja dia debatin orang yang sudah benar. Dia mempertahankan pendapatnya, maka tetap dia dalam keadaan murka atau ditimpa murka Allah, ya. Itu sampai dia berhenti atau sampai dia bertaubat. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud juga kata Nabi SAW, faqad ba'a bighadabin min Allah, maka dia telah kembali dengan mendapat murka Allah. Dia akan kembali dengan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat dia pisah dengan teman-temannya, setelah mendebati mereka, maka dia telah pulang dengan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain juga disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Dalam riwayat Imam Ahmad, inna akhwafu ma akhafu ala hadhihi al-ummah. Atau dalam riwayat lain, ya, dalam Imam Ahmad disebutkan tambahan ini. Kata Nabi SAW, yang paling aku takutkan atau khawatirkan menimpa umatku adalah setiap orang munafik yang lidahnya pandai berbicara. Jadi ada orang munafik, lalu dia pandai berbicara, ngomong sembarangan. Jadi dia bisa membela pendapat-pendapatnya yang salah. Maka ini berbahaya sekali. Ini yang kata Nabi SAW yang paling dikhawatirkan pada umatnya. Yang terakhir adalah jawaban, ya, penutup dalam bahasa ini, dan Imam Adz-Dzahabi menurut saya Allahu a'lam sangat tepat menempatkan hadis ini terakhir dalam bab ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Bir was-Silah. Ya. Kata Nabi SAW, al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman, wal-badha'u wal-bayanu syu'batani minan nifaq. Malu dan sedikit bicara dalam masalah yang mengandung dosa. Kalau bicara banyak dalam masalah pahala nggak ada masalah. Tapi kalau dalam masalah dosa, dia malu untuk ikut bicara, dan sedikit bicara, bahkan tidak bicara sama sekali dalam masalah dosa. Adalah dua cabang dari cabang-cabang iman. Keimanan tuh, nandanya iman dalam hati. Sehingga dia malu, dia tidak mau sembarangan ngomong, tidak mau sembarangan berdebat, tidak mau sembarangan menyalahkan orang. Dan berbicara kotor, kasar, dan banyak omong adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Jadi salah satu, kata para ulama, simatul mukmin, cirinya orang-orang yang beriman adalah jarang sekali dia ngomong, ya, kalau hal-hal, kecuali hal-hal yang bermanfaat. Boleh tanya kabar, bercanda, ngomong, tapi hal-hal yang tidak ada bohong, tidak ada rekayasa, semuanya dengan ketulusan, niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua berbobot, semua bermakna. Nggak ada yang sia-sia dalam hidup seorang yang beriman. Gitu kan? Jadi beda dengan masalah orang munafik tadi. Memang dia suka berkata kotor, banyak ngomong sembarangan, yang tidak tahu pun sembarangan di ngomongin sama dia. Kadang-kadang cirinya itu, ya, kalau kita ngomong sama dia, lalu dia tiba-tiba ngomong lagi. Apa yang kita ngomongin, materi apa, semua dia bisa ikut. Mungkin dia tidak punya ilmu di situ, tapi dia karena mau aja terlibat, dia yang dominasi pembicaraan. Ini salah satu ciri-cirinya kata ulama adalah sifat kemunafikan. Tapi kalau dia memang diajak ngomong, kemudian dia tidak punya ilmu, dia dengar, kalau baik mungkin dia bisa dapat manfaat, gitu kan? Itu hal yang positif. Kata Imam Ahmad rahimahullah, mohon maaf, bukan Imam Ahmad, ini kisah tentang seseorang yang bernama, ya Allah, saya lupa, yang menjadi qadhi, ya, pernah saya bahas tuh keadaan beliau secara pribadi. Namanya Iyas Al-Muzani rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, selama saya hidup, kan beliau orangnya sangat cerdas, ya. Setiap ada masalah beliau selalu patahkan hujahnya dan kembali kepada wahyu yang benar. Dia bilang, selalu kalau saya berdebat atau saya ngomong dengan orang dengan ilmu, selalu saja saya menang. Saya berhasil mematahkan hal-hal yang tidak benar itu. Tapi pernah saya dikalahkan oleh seseorang, dan orang ini ternyata lebih benar daripada saya. Di dalam pengajian, dia kebetulan sampein pengajian di majelisnya. Kemudian dia tanya orang, ada yang jawab, ini jawab, ya, ada orang yang bertanya, ada satu orang diam, nggak banyak ngomong gitu, nggak banyak ngomong. Lalu Iyas bertanya pada dia, wahai fulan, kenapa kau nggak ngomong, ya, nggak bertanya, nggak menunjukkan kalau kau faham, gitu loh. Nggak ada sesuatu, diam saja. Kata orang itu, aku diberikan oleh Allah 2 buah kuping.
dengan satu buah mulut agar aku lebih banyak mendengar daripada berbicara. Pada saat Anda berbicara dan saya mendengar, saya sudah dapat ilmu. Saya tidak perlu ngomong. Jadi hikmah sekali. Lalu kata Iyas, baru pertama kali ada orang yang mengalahkan saya. Maksudnya dia dalam hal positif ya, dengan memberikan gambaran seperti itu. Jadi tidak selamanya memang dalam majelis ilmu itu berarti ada orang itu lebih yang mengajar lebih pintar daripada yang hadir, belum tentu. Imam Ahmad rahimahullah itu pernah pada saat beliau sudah menjadi imam hadis, ya. Beliau mengajak Imam Ibnu Ma'in, salah satu sahabat dekatnya, orang hadis juga, menghadiri majelisnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kebetulan pakai imamah besar. Lalu Imam Ahmad mengatakan, ayo kita pergi ke majelisnya Al-Qurashi, itu orang Quraisy, turunan Nabi SAW kan, si Quraisy itu, kita ke sana aja, ya. Kita dengarin dari dia. Lalu Imam Ahmad datang sama Ibnu Ma'in duduk dalam majelis itu. Padahal sebenarnya Imam Ahmad itu sudah menjadi seorang tokoh gitu kan. Ya, dia memang pernah belajar dari Imam Syafi'i, tapi dia mengajak temannya untuk hadir dan dia duduk dalam majelis itu. Yang pada saat itu Imam Syafi'i mengatakan, pada saat orang-orang dari kotanya Imam Ahmad datang dari Irak, datang bertanya ke Mesir, ke tempat Imam Syafi'i mengatakan, di sana sudah ada Ahmad, untuk apa kamu ke sini? Gitu. Karena tingginya ilmunya gitu kan, sudah cukup. Imam Ahmad rahimahullah sudah cukup sebenarnya. Tapi begitulah, para ulama juga hadir dalam majelis. Saya dulu waktu masih di Madinah sempat hadir di salah satu majelis waktu masih kuliah, namanya Syekh Atiyah rahimahullah, seorang ulama besar di Madinah. Majelis selalu pada maghrib isya. Itu saya temukan di sebelah saya itu dosen-dosen saya di kampus yang sudah doktor-doktor gitu kan. Kalau kami sih memang masih kerucu-kerucu gitu kan. Mungkin masih S1 tingkat 1, masih baru belajar berapa hadis. Ini doktor yang sudah luar biasa ilmunya. Kalau di kampus itu sudah dianggap mufti, dia bisa menyampaikan hukum apa saja. Ternyata hadir duduk di sebelah-sebelah saya itu. Dan bukan 1-2, banyak dokter-dokter duduk di situ. Mereka hadir juga di majelis ulama. Minimal kata mereka, saya bisa mendapatkan fadilah majelis ilmu. Minimal. Kemudian dia duduk lagi, direview lagi apa yang didengarkan. Itu tawadhu luar biasa. Merendahkan diri itu hal sangat positif. Kadang-kadang kita nggak mau itu. Kadang-kadang kita nggak mau karena kita menganggap orang ini mungkin sama dengan saya atau bahkan mungkin lebih sedikit ilmunya. Makanya muncul kesombongan yang sebenarnya bisa merusak ya hidayah tadi. Karena hidayah akan hilang dengan kesombongan seseorang. Allahu a'lam.